Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan namaku Nurul Fitriah, NRP 01211940000063 dari kelas MPIB, mahasiswa Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Electrochemical Impedance Spectroscopy. Pertama-tama, apa itu EIS? EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy merupakan suatu metode untuk menganalisa respon suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial AC pada amplitudo rendah dari rentang frekuensi yang sangat lebar. Nah, pada prinsipnya EIS digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia berkaitan dengan unsur-unsur listrik seperti tahanan atau R, kapasitansi atau C, dan induktansi. Electrochemical impedance atau impedansi kimia biasanya diukur dengan menerapkan potensial AC ke sel elektrokimia dan kemudian mengukur arus yang melalui sel. Impedansi elektrokimia biasanya diukur menggunakan sinyal eksitasi kecil. Hal ini dilakukan agar respon sel bersifat pseudolinear. Dalam sistem linear atau pseudolinear, respons arus ke potensial sinusoidal akan menjadi sinusoidal pada frekuensi yang sama, tetapi bergeser dalam fase. Berikut merupakan grafiknya. Sinusoidal system. Nah, respon sistem sebagai fungsi dari gangguan frekuensi dapat mengungkapkan dinamika internal. Next. Nah, bagaimana cara kerja EIS? Berikut merupakan cara kerja EIS. Sel elektrokimia digunakan untuk menampung reaksi kimia dan dihubungkan secara elektrik ke spektrometer elektrokimia untuk mendapatkan respon listrik dari larutan elektrolit. Sistem EIS dioperasikan menggunakan program komputer yang dirancang khusus untuk pengujian EIS. Secara umum, EIS menggunakan 3 elektroda yang terdiri dari elektroda kerja atau bahan sampel, elektroda lawan atau umumnya grafit atau platinum, dan kemudian elektroda referensi. Nah, berikut skema dari cara kerja EIS. Yang pertama-tama, ketiga elektroda dipasang di atas elektroda stage. Kemudian larutan elektrolit disiapkan dan dipindahkan ke wadah sampel. Selanjutnya, elektroda kemudian ditempatkan pada wadah sampel sedemikian rupa, sehingga sebagian dari setiap elektroda terendam dalam larutan elektrolit. Nah, seperti pada gambar berikut. Next, wadah sampel logam akan menyediakan jalur tambahan untuk elektron selama eksperimen yang mengarah pada pengurangan respon arus EIS saat elektron bergerak ke dalam logam daripada elektroda referensi. Oleh karena itu, wadah sampel harus terdiri dari bahan isolasi seperti kaca atau plastik yang tidak akan mengganggu transfer elektron selama pengujian. Selanjutnya, 4 kabel digunakan untuk memasang 3 elektroda ke penganalisis respons frekuensi EIS. Kabel kerja dan kabel counter digunakan untuk membawa arus, sedangkan kabel sense dan kabel referensi digunakan untuk merasakan tegangan. Selanjutnya, kabel kerja dan kabel sensor kerja menghubungkan ujung elektroda kerja yang terbuka ke EIS. Nah, kabel referensi dilekatkan pada elektroda referensi dan kabel counter dihubungkan ke counter elektroda. Kabel keempat direkomendasikan untuk membunyikan sistem selama pengujian. Setelah semua kabel terhubung, sistem EIS disiapkan dan siap untuk diuji. Nah, kurang lebih skemanya pada gambar berikut. Kemudian ada Nyquist plot. Plot Nyquist sering digunakan untuk mengevaluasi data impedansi elektrokimia. Nah, berikut contoh diagram Nyquist. Dalam plot ini, data impedansi nyata digambarkan sebagai sumbu X, sedangkan data imajiner negatif diplot sebagai sumbu Y.
Plot Nyquist memanfaatkan komponen listrik yang dibuat oleh rangkaian ekuivalen untuk mengkarakterisasi ketergantungan frekuensi dari respon impedansi. Pada intercept frekuensi tinggi atau di dekat asal plot, nilai sumbu nyata memberikan resistensi larutan. Intercept frekuensi rendah dari sumbu nyata memberikan penjumlahan dari resistansi polarisasi dan resistensi larutan. Oleh karena itu, diameter setengah lingkaran akan sama dengan resistansi polarisasi. Nah, berikut merupakan contoh diagram Nyquist. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!